Nah, motivasi tuh sekarang udah jadi bagian yang penting banget dalam hidup kita. Ngebantu kita buat capai tujuan kita. Motivasi juga menciptakan dorongan yang bisa datang dari dalam diri kita sendiri ataupun dari luar. Misalnya nih, kayak kata-kata bijak dari motivator yang tiba-tiba bikin lu sadar dan bikin lu tiba-tiba semangat, ya kan? Menurut psikolog terkenal, Dr. Angela Duckworth, motivasi emang bisa ngasih dorongan sesaat, tapi nggak cukup buat memastikan keberhasilan jangka panjang. Different contexts, one characteristic emerged as a significant predictor of success. And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ. It was grit. Grit is passion and perseverance for very long-term goals. Grit is having stamina. Grit is sticking with your future, day in, day out, not just for the week, not just for the month, but for years, and working really hard to make that future a reality. Nah, dia tuh nekanin apa itu pentingnya grit atau ketekunan. Grit atau tekad itu sifatnya jangka panjang, daripada motivasi yang cuma bikin semangat sesaat doang. Nah, sejarah motivasi tuh nunjukin kita kalau misalkan konsep ini berkembang seiring waktu. Awalnya motivasi dianggap sebagai dorongan internal yang mendorong manusia buat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kayak yang dijelasin sama teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah, seiring berjalannya waktu, pemahaman tentang motivasi menjadi lebih kompleks. Mencakup tentang faktor-faktor eksternal dan internal yang ngaruhin perilaku seseorang. Contohnya nih, kayak di zaman kuno. Dulu, filsuf kayak Aristoteles udah bahas pentingnya motivasi dalam mencapai kebahagiaan dan tujuan hidup kita. Begitu juga di era modern sekarang. Para penelitian psikolog kayak B.F. Skinner dan juga Abraham Maslow menguraikan berbagai aspek motivasi yang lebih dalam. Nunjukin gimana motivasi eksternal dan internal bisa saling ngaruh dan membentuk perilaku manusia secara keseluruhan. Berdasarkan data nih ya, motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri seseorang seperti kepuasan pribadi ataupun tujuan yang bermakna. Ini terbukti lebih efektif dan juga tahan lama dibandingkan motivasi ekstrinsik yang didasarkan pada hadiah ataupun hukuman. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan yang mendukung motivasi intrinsik lebih mampu mempertahankan produktivitas dalam jangka panjang. Motivasi seseorang biasanya dipengaruhi oleh pengalamannya di masa lalu. Misalnya nih, kayak pengalaman di pengasuhan, yang mendukung dan memberi kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungan dengan rasa aman, dan juga dapat memperkuat jaringan neurokimia yang mendukung motivasi. Nah, sekarang pertanyaannya nih ya, kenapa motivasi bisa ngancurin hidup lo? Banyak orang bilang kalau motivasi aja nggak cukup buat capai keberhasilan. Nah, di video kali ini, gue bakal bahas lebih dalam kenapa motivasi bisa ngancurin hidup lo. Jadi, tonton terus sampai habis buat dapetin pemahaman yang lebih lengkap. Masalah utama motivasi adalah efeknya yang seringkali cuma bersifat sementara. Misalnya gini nih, ketika lu dengerin kata-kata inspiratif dari motivator, mungkin lu merasa semangat banget buat sementara waktu. Tapi, setelah efek motivasi itu memudar, lu bakal balik lagi ke kebiasaan lama yang gak produktif. Misalnya nih, lu mungkin termotivasi buat mulai berolahraga setelah lu nonton video tentang lari ataupun gym. Tapi, tanpa motivasi yang berkelanjutan, semangat itu bakal hilang dan lu bakal balik lagi ke kehidupan yang normal lagi. Lebih parahnya lagi nih ya, motivasi yang berkelebihan bisa bikin orang ketergantungan. Ketika seseorang terus-terusan nyari dorongan dari luar, mereka bisa jadi kecanduan motivasi eksternal. Mereka merasa nggak mampu berfungsi ataupun bergerak maju tanpa dorongan ini. Akibatnya nih ya, mereka terjebak dalam siklus nyari motivasi terus-menerus yang pada akhirnya merusak produktivitas dan kesejahteraan mereka. Ketergantungan tuh bikin orang mengabaikan pengembangan disiplin dia dan juga kebiasaan positifnya yang sebenarnya lebih penting buat mencapai kesuksesan dalam jangka panjang. Selain itu nih, gue ceritain tentang sisi gelap motivasi.
Ada sisi gelap motivasi seseorang yang nggak disadari banyak orang. Motivasi yang nggak stabil dan bergantung pada suasana hati yang bisa bikin depresi ketika harapannya nggak tercapai. Misalnya, kalau seorang terus-terusan dengar bahwa mereka bisa sukses kalau cukup termotivasi, tapi kemudian ngalamin kegagalan, ini bisa bikin penurunan dalam harga diri dan kekecewaan yang sangat mendalam. Motivasi eksternal juga bisa menciptakan tekanan yang gak sehat. Ketika lu merasa perlu buat selalu termotivasi dan juga terus-terusan berusaha capai target yang tinggi, ini bisa bikin stres dan depresi. Ini sering terjadi pada orang yang terlalu fokus pada kata-kata bijak dan seminar motivasi tanpa adanya mempertimbangkan batasan diri mereka sendiri. Mereka merasa harus selalu dalam keadaan semangat tinggi yang sebenarnya nih gak realistis dan gak berkelanjutan. Waduh, terlebih lagi nih ya, ketergantungan pada motivasi eksternal bisa bikin lo mengabaikan realitas dan hidup yang sebenarnya. Mungkin lo terlalu fokus pada motivasi yang lo dapat tanpa nentuin langkah konkret yang perlu diambil buat mencapai tujuan tersebut. Ini bisa bikin lo frustasi ketika lo menghadapi kenyataan yang gak sesuai dengan harapan yang lo bentuk oleh motivasi lo. Ya, pada akhirnya motivasi sendiri bisa jadi bumerang buat kita. Alih-alih membantu kita mencapai tujuan kita, motivasi malah bikin hancur hidup kita. Oleh karena itu, penting banget buat nemuin keseimbangan antara motivasi dan juga pengembangan disiplin diri kita yang berkelanjutan. Edukasi, tujuan yang jelas, dan disiplin adalah kunci buat capai keberhasilan jangka panjang. Bukan sekedar dorongan motivasi sementara yang bisa hilang kapan saja. Maudy Ayunda, sebagai seorang artis dan aktivis, Maudy Ayunda dikenal karena kiprahnya yang inspiratif. Dalam bukunya Dear Tomorrow, Maudy menekankan pentingnya menjalani hidup dengan kesadaran penuh dan tidak membiarkan orang lain memutuskan dan menentukan arah hidup kita. Jadi menurut gue, ketergantungan pada motivasi itu bisa sangat merugikan. Meskipun awalnya motivasi bisa ngasih dorongan semangat, tapi kalau kita cuma bisa bergantung pada motivasi, ya kita bakal kesulitan buat jaga konsistensi dan produktivitas jangka panjang. Motivasi cenderung bersifat sementara dan gak stabil, jadi gak cukup kuat buat jadi pendorong berkelanjutan. Jadi lebih penting buat ngembangin motivasi yang datang dari dalam diri kita. Motivasi ini lebih kuat dan tahan lama karena didasarkan pada nilai-nilai pribadi dan tujuan yang jelas. Dengan ngandelin motivasi dari dalam, atau bisa dibilang intrinsik, kita bisa lebih tahu dan juga lebih konsisten dalam mencapai tujuan hidup kita. Selain itu, disiplin dan kebiasaan positif sangat penting buat capai kesuksesan jangka panjang. Disiplin diri kita tetap fokus dan produktif, bahkan ketika motivasi eksternal nggak ada. Kebiasaan motivasi yang dibangun melalui disiplin bakal bantu kita mengatasi tantangan dan masalah, dan juga bantu kita untuk mencapai tujuan dengan lebih efektif. Saran gue adalah buat nggak terlalu bergantung pada motivasi dari luar. Sebaliknya, kita perlu fokus pada pengembangan motivasi dari dalam diri kita, seperti disiplin diri dan kebiasaan positif. Dengan cara ini, kita bakal capai kesuksesan dengan jangka panjang tanpa terjebak dalam siklus ketergantungan pada dorongan motivasi dari luar yang gak stabil dan bikin kita ketergantungan. Menurut kalian sendiri gimana nih? Motivasi bisa bantu kita atau ngancurin hidup kita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Makasih banget udah bisa nonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Salam muda dari anak muda untuk anak muda.